Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, saya Aisyah Frida dan kakak Sukmadian di Cross Check. Kali ini kami akan sharing dan diskusi tentang akar. Akar tubuh tidak hanya pohon ya punya akar ya, tubuh juga punya akar. Akar itu adalah kejadian awal, benih awalnya dia ya, yang menjadikan batang tubuh ini lengkap semuanya. Ini di luar kita bicara pusar, karena pusar itu akar kejadian ya, karena pusar itu di luar tubuh yang menghubungkan ya, yang menjadikan tubuh itu. Tapi tubuh, batang tubuh kita ini ada akarnya. Akar ini yang pertama dijadikan. Dia bahasa ilmiahnya apa ya, perineum namanya. Dia berada antara kemaluan dan lubang anus, maaf ya, di antara kemaluan, di titik kecil aja dia. Tapi itu di situ penuh serat dia. Nah, serat inilah gitu kan, ya kayak serat optik gitu loh, yang mentransmisikan kejadian-kejadian, kenyataan-kenyataan dan membentuk. Nah, ketika kita semakin seringnya kita bertumbuh kan, gitu kan, serat ini kadang-kadang bergeser dia, memelintir, memuntir, nah sehingga tubuh kita tidak sejajar, tulang kita tidak sejajar, dan di sini terjadi pergeseran energi, pergeseran kesadaran kita, karena kesadaran itu pasti melekat dengan kondisi tubuh kita, secara energi, secara semuanya, karena mengalirnya semua kan pasti melalui tubuh ya. Nah, cuman ya kadang kita tidak menyadarinya, maka dalam Islam itu kan penting sekali untuk merawat kemaluan kita ya, maaf ya, istinja gitu kan, tidak jaga kemaluanmu kan ada ya di ayatnya itu, untuk menjaga kemaluannya. Bayangkan ketika orang melakukan seks bebas misalnya kan, itu akan merusak dia, merusak, mendistorsi energi di dalamnya, merusak kesadarannya, yang pada akhirnya akan merusak anak keturunannya. Nah, kalau fungsi utamanya sendiri Kak dari akar Dia yang membentuk kita fungsinya. Nah, dari akar itulah kayak pohon itu loh. Akar itulah yang menumbuhkan ya, menjadikan berbuah. Rusak akarnya itu rusak semuanya kan? Tumbang. Begitu juga di tubuh kita. Maka memelihara kemaluan itu memelihara akar. Akar ya, akar kita ini gitu. Bukan hanya akar batang tubuh ini saja, tapi akar energi kita, akar kesadaran kita. Maka di dalam tradisi Hindu juga banyak bicara tentang muladhara ya kalau tidak salah ya, kundalini dan lain-lainnya. Dan di situ kan di antara perineum itu dia terhubung, terkonek secara auto sepanjang hidup kita dengan pusat. Dengan pusat. Jadi dia begini, dia terus dia mengalir energinya melalui tulang belakang kita ini tadi. Maka pentingnya, maka dalam Islam itu terlihat ribet aturannya gitu loh, tapi itu untuk memelihara kita dari kerusakan tubuh, kerusakan mental, kerusakan spiritual, kerusakan pikiran kita. Itu kan kalau menjaga secara fisikal. Nah, kalau secara energialnya sendiri, apakah itu selalu otomatis berlangsung atau akan bisa tersumbat? Dia tersumbat karena melalui sistem pernapasan kita. Ketika kita napasnya pendek kan, daya jangkau napas kita nggak sampai ke perineum itu. Nah, sehingga lama-lama dia energinya menjadi lemah kita. Nah, ketika usia kita ini, usia saya maksudnya usia 40 tahun ke atas, itu mulai berkurangnya massa tubuh, massa tulang ya, mulai berkurangnya, muncullah gangguan osteoporosis ya, karena massa tulang itu mulai. Tapi pada saat sebenarnya ketika ininya aktif bagus gitu kan, massa tulang itu tidak berkurang sebenarnya. Nah, bisa kita tambah lagi gitu kan, ibarat walaupun kita usia 40, 60, tapi massa tulang kita seperti orang usia 30 gitu loh. Itu melalui sistem pernapasan yang menyentuh perineum kita ini. Tapi napas dada nggak bisa, harus napas. Jadi ada 3 teknik napas bagi saya ya, napas bumi, napas kosmik, napas langit. Napas langit inilah yang menyentuh, bernapas dengan seluruh tubuh gitu loh. Dulu sering saya praktekkan pada saat muda gitu kan, saya sempat ditegur gitu kan, melawan sistem tubuh saya karena nanti ketuaan, pemikirannya terlalu tua, terlalu masa, mungkin error di akhir. Jadi harus natural gitu. Dan sekarang saya kembali lagi ke napas itu karena saya sudah 42 tahun.
sudah tua. Artinya apa di usia muda itu sebenarnya secara auto kita Auto. bernafas seperti itu. Iya, ya? kayak Melakukan nafas. iya kayak anak kecil itu kan napasnya kan naik turun perutnya ya. Iya. Itu napas bumi, Oke. iya kan? Naik mengembung dia. Iya. Nah, itu napas bumi ya, napas awal gitu kan. Walaupun napasnya di perut kan. Napas pertengahan bukan mengembung naiknya, tapi mengempes. Iya. Dia mulai ke dalam. Nah, mulailah pernapasan ini membentuk sistem energi kita yang jauh lebih clear dan matang. Nah, jiwa kita menjadi matang, pikiran kita menjadi matang. Pada sistem pernapasan itu. Tapi ada orang yang napas dada terus gitu, napas pendek terus gitu kan. Nah, ya sehingga walaupun dia usia sudah tua, tapi sulit sekali mengontrol, tidak memiliki kebijaksanaan, tidak memiliki kematangan karakter ya, kematangan pemikiran, karena nafasnya itu tadi nggak bisa lepas. Tubuh ini dengan nafas ini, dengan sistem kesadaran kita itu satu paket. Maka ada dengan mengolah nafas, kok bisa tercerahkan ya? Ya kan? Ada olahraga, olah pikir, olah rasa, olah energi. Nah, olah pikir ini kan pada pikiran kita. Olah rasa kita bertumpu di sini. Olahraga bertumpu pada otak saja gitu, tapi olah energi dia keseluruhan. Nah, maka saya pilih olah energi melalui nafas. Artinya merawat akar tubuh tadi Akar tubuh dengan tadi. dengan nafas itu Nafas yang menyentuh. Saya bisa ajarkan kalau offline ya, ini agak susah kalau online begini. Saya bisa mengajarkan sistemnya. Sistemnya karena seluruh tubuh bernapas, jadi pori-pori yang bernapas. Bukan hanya sekedar dada lagi ya, tapi seluruh tubuh. Nah, itu pernapasan usia-usia seperti usia 35 sebenarnya sudah harus mulai. Karena coba kita berkarir, kita belajar suatu ilmu pengetahuan menjadi sampai sarjana berapa tahun? 4 tahun ya. Yang paling pintar 3 tahun lah gitu kan. Tapi ketika kita fokus belajar nafas kita gitu kan, selama 3 tahun saja kita sudah menguasai keseluruhan diri kita. Kuliah 3 tahun, 4 tahun kita hanya menguasai satu bidang. Tapi dengan nafas kita menguasai diri kita, menguasai pikiran kita, menguasai hati kita, menguasai lisan kita, menguasai tulisan kita, menguasai langkah kita. Nah, jadi ya seperti itu. Jadi teman-teman boleh cek ya tentang perineum itu tadi gitu kan. Nah, sebenarnya saya di Batam sana saya punya langganan tukang pijat. Awak bule namanya gitu kan. Setiap sesi pijatan itu pasti ditekan situ. Wah, kenapa kok ditekanin gitu? Oh, ternyata dipijat gitu loh untuk mengaktifkan. Kita juga bisa melakukan pijatan pada saat kita melakukan istinja. Istinja ya gitu, kita melakukan pijatan-pijatan kecil gitu kan, supaya energinya terbuka. Dan berkah bagi perempuan. Nah, ketika dia melahirkan, dia seperti lotus yang mekar gitu loh. Normal ya, normal. Kenapa seorang perempuan yang melahirkan normal tumbuh perasaan cintanya itu luar biasa, rasa cinta tanpa batasnya itu? Karena dari situ pada saat keluar itu kan terjadi pelebaran jalan keluar ya pada sistem kelahiran pada vagina kita itu tadi gitu kan. Dia menyentuh titik perineum ini. Nah, dia seperti mekar. Nah, sehingga energi itu mengalir, tiba-tiba kita punya perasaan yang sangat dalam dengan anak kita gitu. Beda dengan Esar tuh beda, karena anak saya keduanya ya, jadi kita harus membangun lagi dari luar setelah itu gitu. luar biasa sekali ya. Ya kan, jadi tubuh kita ini memiliki begitu banyak keajaibannya. Setiap sport-sportnya itu mengandung apa ya, fadilahnya sendiri ya, mengandung fadilahnya. Dan menariknya saya satu bagian mempengaruhi bagian yang lainnya. Maka dikatakan seorang muslim gitu kan, seperti satu tubuh. Kok bisa satu tubuh ya seorang muslim ya? Karena tali wasilah penghubungnya seperti napas di dalam syahadat ini, dalam sholat ini terhubung menjadi satu tubuh. Nah, kenapa ada muslimin di sana muncul girah pada muslimin di sini gitu kan? Ya karena itu tadi, wasilah syahadatnya ini tadi dalam sholatnya ini. Kan kita bersaksi 9 kali dalam sholat ya. Ini terhubung pada seluruh muslim yang menjalankan keislamannya ya. Jadi di tubuh kita juga begitu. Nah, sehingga
apa ya, keselamatan itu tercipta ketika kita memahami esensi keterhubungan antara satu dengan yang lainnya. Jangan hanya sekedar fokus merawat wajah, kecantikan kita nggak ada loh, ya kan? Kita hanya fokus pada tubuh wajah kita ini, yang lainnya kita abaikan. Pada diri kita sendiri itu tidak adil, iya kan? Bagaimana bisa menciptakan keadilan di luar diri kita? Semangat ya. 17 Agustus soalnya. Jadi itu teman-teman, sahabat semua, tentang akar tubuh. Jadi semakin kita pelajari tubuh kita, semakin bahagia dia, semakin senang dia, semakin bersukacita, bersukacita gitu kan. Jadi kita menjadi apa ya, menjadi dekat banget. Kita ya menyatu ya, kita menyatukan dengan tubuh kita setiap hari ya. Tapi kok kita nggak terbangun connection kesadarannya. Mungkin teman-teman bisa mencoba mempraktekkan untuk melakukan yang pertama, yang paling mendasar adalah perbaiki nafas dulu. Paling tidak lakukan sebulan saja, rasakan perbedaannya. Kalau nggak ada bedanya, cari saya. Mungkin itu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cross check.